Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gue dong anaknya kekinian. Nah, ini jelas nih mudah-mudahan buat jamaah yang di rumah yang cuma mengejar gengsi aja. Nggak begitu caranya untuk menjadi kekinian. Iya. Bukan karena gengsi, tapi segala sesuatu itu dilakukan dengan proses. Jadi kalau misalnya kita memang tidak cocok, kenapa harus dipaksakan gitu ya. Benar ya Pak Ustadz ya? Pada suatu saat nanti kita akan kembali kepada semula. Betul. Jangan gengsi dengan keluarga. Betul. Ternyata suatu saat nanti kau kebutuhkan keluarga. Pasti Ya, sekali itu. aku gak mau bergaul sama mereka. Tahu-tahu nanti suatu saat kau butuh mereka. Wah, ini luar biasa nih. Ayo nih buat yang di rumah, tolong disimak baik-baik. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Dari majelis tadi, taklim mana iya. ya? Majelis taklim mana sih Ibu yang coklat ini Bu? Bandung Barat. Majelis taklim apa namanya? Madarul Huda. Madarul Huda. Dari Bandung Barat. Wih, tepuk tangan lu udah buat Bandung Barat. Iya. Masya Allah, kalau yang hijau kayaknya di sini cuma 4. Kayaknya kita yang sebelah sini aja Tapi lebih banyak kesana Ibu ya. dulu ya. Yang sini aja yang jawab. Ya, warna Kalau ini itu, dari Bu. Majelis Taklim mana Ibu? Nih yang cantik nih Ibu nih Ibu, ayo. Pengajian Sifaul Kolbi, IWSS, Cabang Jakarta Utara. Tapi kok kayaknya kayak orang-orang Makassar bahasanya. Wanita Sulawesi Ikatan Selatan. Wanita Sulawesi Selatan. Oh, Ikatan Jakarta. Wanita Oh, iya, Sulawesi Masya Allah. Selatan. Dari tadi dia bahasa Bugis Iya. terus sama Iya. saya. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya siapa, angkat tangannya Bu, silakan. Ayo, sebentar. Oh ini Ketua Majelis Taklim, maaf Ibu ya kayaknya nih. Yang tadi jawab nih, Ibu silakan mohon izin, ada yang mau ditanyakan. Ini pakai punya saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marhumah dari Pengajian Sifaul Kolbi, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Cabang Jakarta Utara. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Saya sebagai seorang muslim biasanya berbusana sekedarnya lah, sederhana seperti muslim. Sedangkan saya punya suami menginginkan saya berpakaian modis, kekinian lah. Gitu. Ya. Kekini-kinian lah ya. Ya, Ginian. modis lah, saya harus mengikuti zaman. Sedangkan saya tuh sebenarnya dari tidak menginginkan seperti itu. Tapi daripada ribut terus, nah sedangkan kalau kita dibawa kemana-mana dia mengingat kita, Istrinya cantik, saya kekinian seperti gitu itu. ya. Nah jadi salahkah saya mengikuti anjaran suami seperti itu? Sekarang satu lagi Bu, katakan ajaran suami kayak gitu kan pakai bahasa Bugis pertanyaannya coba tadi. Coba tes sedikit dong. Oh Nggak nggak bisa. Dene iso bahasa Ugi. Ngerti. Dene Tapi iso ngomongnya lupain. jago. Nah lupain bahasa Ugi Sudah lupa sama bahasa Bugisnya. Oke, Pak Ustadz dijawab silakan Pak Ustadz. Enggak, Terima kasih banyak bagus Ibu. dulu Ustaz Oki karena dari Iya. sisi ibu-ibu. Boleh silakan Ustadz Zaki. Ibu, ada seseorang bertanya kepada Rasul, Rasul aku punya baju yang bagus, aku punya sendal yang bagus, boleh nggak dipakai Rasul? Takutnya sombong. Kata Rasul, innallaha jamilun yuhibbu jamal, Allah indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selama sesuai dengan patokan-patokannya, yaitu apa patokan busana seorang muslim? Yudinina alihina min jallabibihina dalika adena ayurabna fala yudain. Mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga mudah dikenal, sehingga tidak diganggu. Selama patokan-patokan itu, ada patokannya ya Bu, tidak membungkus tapi menutup, tidak ketat, tidak tipis, khawatir nanti berpakaian tapi telanjang. Orang-orang seperti ini nggak bisa cium bau surga. Sesuai dengan patokannya, modis silahkan saja, tapi sesuai dengan syariat agama. Itu Dan jawabannya. ingat untuk ibu yang selalu bertentangan dengan suami, ibu pegang patokan agama. Kita tidak ada ketaatan kepada, maaf saya pinjam kata-kata ini. Kita tidak ada ketaatan kepada suami, saya pinjam ya karena saya laki-laki ini. Tidak ada ketaatan istri kepada suami dalam kemaksiatan. Kalau memang itu melanggar aturan agama, sekalipun suami berkata harus buka jilbab, harus gini. Enggak, aku tetap ikuti aturan Allah. Karena walaupun wanita itu harus taat kepada suami, tapi kalau itu melanggar agama, maka kita dahulukan agama. Ya Bu ya? Tapi muslimah ini menarik Ustadz, muslimah ini menarik Bu. Karena luar biasa kenapa? Di depan banyak orang dia harus tertutup dengan rapi dan sangat berwibawa untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Tapi di depan suami dia harus bermanja-manja dan beda lagi kostumnya. Jadi kalau ibu umrah, ibu haji, ibu lihat di toko-toko pakaian Arab kok ada baju yang begitu ya kebuka-buka. Iya, karena itu dipakai untuk di dalam rumah, kecantikannya hanya untuk suaminya saja. Jadilah penggoda dan orang yang sangat manja terhadap suami. Iya, Tujuan pakaian kan.
Tujuan pakaian itu untuk menutup aurat, Betul. menutup aurat dan juga sebagai perhiasan gitu loh. Betul. Ada orang yang berpakaian ini sederhana, saya ngikutin zaman Rasul, ini yang dinamakan pakaian Islam. Ingat, berpakaian itu nggak boleh yang ganjil-ganjil gitu loh. Maksudnya ganjil gimana? Kita aneh ngelihatnya. Janggal. Iya janggal. Gitu. Iya, Kan janggal. Ganjil. Iya bukan iya. Ada bisa Coba juga sih aneh-aneh, ganjil, ya, Mas aneh, janggal gitu. Iya, ganjil, janggal. Janggal. Kita aneh Kalau ganjal ngelihatnya. kesandung kayak ganjal. Iya, Oh, iya. gitu bukan. Kita aneh ngelihatnya. Akhirnya apa? Kita kan nutup aurat untuk menghilangkan fitnah. Kita menutup aurat untuk menghilangkan fitnah. Tapi kita menutup aurat tapi tidak modis. Kita tidak mengikuti zaman. Akhirnya kita aneh sendiri. Nah, itu menimbulkan Ustaz Oki fitnah bagus, malah. coba. Terlalu Nutup sederhana, aurat. padahal mampu, Heeh. itu menjadi fitnah tersendiri loh. Iya. Ya kan, itu jadi beda sendiri Iya. lagi. Khawatir jadi pakaian syuhra nanti. Tuh pakaian Ibu, semua jelas pakai Ibu dulu ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan lu dong buat Ibu, pertanyaannya bagus banget nih. Ini saya mau kasih kesempatan satu lagi nih sama Karin, dia mau tanyain lagi gak nih sebelum selesai acaranya? Boleh, silakan. Mungkin aku mau nanyain kan sebenarnya mungkin cara paling gampang menghindari gengsi itu adalah dengan bersyukur. Tapi justru bersyukur itu adalah yang paling susah. Iya, iya, betul. Atau mungkin gak sih ada bacaan atau Doanya zikir ya. atau doa khusus biar kita selalu dijauhi dari rasa gengsi atau rasa iri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa Itu billah. aja terus Ustadz yang dibaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh tuh, jelas. Sehingga Mungkin ada yang mau kekurangan ditambahin. itu akan Allah tutupi. Dan setiap yang kita miliki Allah pelihara. Oh, Masya Allah. Ada yang bertambahkan mungkin Ustaz Syam atau Ustaz Zaki, silakan. Di surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, ya Allah ajari aku bersyukur. Ya Allah bantu aku bersyukur karena Allah tahu bersyukur itu susah. Makanya kita berdoa, ya Allah bantu aku bersyukur, ajari aku untuk selalu bersyukur. Masya Allah. Jelas ya Karin ya. Terima kasih banyak pertanyaannya luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema kita hari ini adalah Gua Dong Anak Kekinian. Silakan Ustaz Syam terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan salat, tunaikan zakat. Salat adalah perintah bagi diri sendiri, tapi zakat kita nggak bisa berzakat kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa berzakat kalau kita nggak sukses. Artinya apa? Islam mengatur kamu harus kekinian, kamu harus kaya, kamu harus sukses agar kamu bisa mengerjakan dua perintah ini, Masya salat Allah. dan juga zakat. Masya Allah. Ustaz Zaki. Hilangkan gengsi kalau itu membuat kita lelah, menipu orang lain dan menipu diri kita sendiri. Hilangkan gengsi kalau ternyata dalam gengsi itu ada rasa iri dan dengki. Hilangkan gengsi kalau ternyata dengan gengsi kita menjadi sombong, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Tapi silahkan untuk gengsi. Gengsi untuk apa? Untuk tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Dan jangan sekali-kali gengsi untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Kita katakan bangga sebagai seorang muslim dan tunjukkan dalam perilaku sehari-hari kita jati diri sebagai seorang muslim, Allah dan Rasulnya insya Allah. Masya Allah. Dahulukan akhirat atas setiap kegiatan-kegiatan kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan mengandung pahala di dalamnya. Ketika kita mendahulukan akhirat, insya Allah atas apapun akan jadi berkah buat kita. Ingat, kehidupan ini sesaat. Amal ibadah itu terputus. Tapi ada pahala yang bisa menyambung sehingga kita memiliki keturunan, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari tema kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tausiah tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zaki dan juga Ustadz Syam bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih banyak buat Aiman, boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak buat Karin. Terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam itu indah. Setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.